Jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah saat ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Kasih karunia, damai sejahtera dan cinta kasih Allah, Putra dan Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan beserta saudara.
Dipersilakan Bapak Ibu untuk kembali. Kehidupan umat Tuhan tidaklah steril dari masalah dan penderitaan. Apapun bisa terjadi dalam kehidupan umat. Sudah bekerja dengan baik, tiba-tiba harus di PHK karena krisis ekonomi. Sudah menjaga kesehatan, rajin berolahraga, tiba-tiba harus sakit dan mengalami kecelakaan. Lalu apakah Tuhan meninggalkan umatnya? Sesekali tidak, sebab dialah penjaga umatnya. Sebagai janji yang dinyatakan kepada umat Tuhan di dalam kitab Daniel 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang demikian bunyinya. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita menghadapi firman Tuhan dengan menyanyikan Mazmur 16 kisah 4. Ku
10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Ibrani 10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui takbir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala umat Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Teladan cinta kasih yang telah diwujud nyatakan Tuhan Yesus sebagai imam besar secara nyata dan pasti menjaminkan dosa dan kesalahan umat melalui pengorbanannya. Teladan cinta kasih sedemikian rupa mendorong kita untuk senantiasa menyatakan cinta kasih Kristus bagi sesama, terutama dalam hal saling memperhatikan, dan mendorong untuk senantiasa mewujudkan perbuatan baik. Sudahkah kita melakukannya? Mari Bapak Ibu kita hening sejenak. Cukup, marilah kita menyatakan penyesalan kita sekali melalui PKJ 135 bait 1 dan 2, dosa dunia hapuslah.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk berita anugerah pada siang hari ini yaitu bahwa Allah yang Maha Kasih menyatakan kasih karunia-Nya kepada kita. Inilah yang dinyatakan di dalam firman-Nya dalam 1 Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikian berita anugerah dari Allah. Bapak Ibu, karena kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan salam damai kepada kiri dan kanan maupun depan dan belakang. Salam damai, salam damai, salam damai. Marilah kita mensyukuri anugerah Allah dengan menyanyikan kidung pujian, itu dari kidung jemaat 34, disalib Yesus di Kalvari. Nanti untuk bait yang kedua kita nyanyikan secara berdiri. Bapak Ibu, terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa sapaan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas semua berkat yang telah Tuhan berikan sepanjang kehidupan kami. Bahkan pada siang hari ini kami boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tempat yang menjadi kerinduan kami untuk membaharui iman dan kepercayaan kami. Sungguh menjadi sebuah kekuatan Tuhan ketika kami harus duduk, ketika kami harus berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa hadir berkumpul untuk kebaktian di siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apapun yang menjadi kesibukan dan kegiatannya. Kalaupun di antara saudara kami ada yang sakit, kiranya Tuhan akan memberikan kesembuhan melalui perawatan, melalui obat yang mereka terima dan mereka minum. Terlebih Tuhan, kami menyerahkan untuk Bapak kami, saudara kami, Bapak Wagio yang boleh Tuhan perkenankan untuk menerima sakit karena kecelakaan. Kami menyerahkan Tuhan saudara ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena lewat bilur dan kasih setiamu Tuhan akan angkat sakit penyakitnya.
bahkan boleh melalui operasi yang sudah medis lakukan. Biarlah pemulihan hari-hari ini Tuhan senantiasa memberkati setiap perawat, setiap dokter yang merawatnya. Kami percayakan bahwa tenaga medis ini adalah tangan-tangan Tuhan yang Engkau kirimkan. Sehingga bolehlah di kesempatan yang lain boleh berada di tengah-tengah kami kembali. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada kegiatan atau bepergian. Kiranya Tuhan menyertai sepanjang perjalanan. Engkau senantiasa menyertai setiap apa yang menjadi kegiatannya. Begitu juga Tuhan, kami tidak lupa untuk berdoa pada anak-anak kami yang mungkin karena pekerjaan, mungkin karena sekolahnya harus berpisah dengan keluarga. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau adalah pengiring, Engkau adalah penyerta dimanapun keluarga kami berada. Engkau berikan hati kami damai sejahtera walaupun harus dengan jarak yang berbeda. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemuda dan remaja dari PAUD, TK maupun sampai perguruan tinggi. Engkau memberkati Tuhan anak-anak ini, anak-anak yang Engkau kasihi lewat pendidikannya. Engkau akan menjadikan pemuda kami memiliki pengharapan yang kuat untuk memperkuat jemaat di tempat ini. Kami menyerahkan Tuhan segala kesulitannya. Engkau akan memberikan jalan keluar. Begitu juga Tuhan untuk setiap pembiayaan yang ada. Engkau memberkati pekerjaan orang tuanya sehingga bisa membiayai setiap biaya yang harus dikeluarkan. Biarlah ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi keluarga untuk senantiasa semangat di dalam mencari nafkah. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang nanti tanggal 27 akan melaksanakan pemilu serentak. Engkau yang memberkati Tuhan jalannya pemilu ini. Mungkin ada jemaat kami yang menjadi petugas, Engkau jadikan petugas yang baik. Begitu juga sebagai warga negara Indonesia, ajarkan kepada kami untuk menggunakan hak kami dengan sebaik-baiknya. Engkau pilihkan Tuhan pemimpin kami yang bijak, pemimpin yang mampu membawa kehidupan kami di dalam kehidupan yang lebih baik. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan dalam tangan kuasa Tuhan jalannya pemilu yang akan datang. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini yang beberapa hari yang lalu diresmikan, Bapak Presiden yang baru, Wakil Presiden yang baru, begitu juga untuk menterinya. Engkau memberkati Tuhan. Engkau yang akan memberikan kebijakan sebagaimana Tuhan memberikan kebijakan untuk senantiasa mengedepankan kepentingan rakyat kami. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat di tempat ini, baik sebagai petani, buruh, maupun pekerjaan yang lain. Engkau memberkati Tuhan setiap hasil karya tangan-tangan kami. Engkau panjangkan harapan kami sehingga kami boleh tetap berkarya dan boleh tetap menikmati karya Tuhan dengan penuh rasa syukur. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya ke tangan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, di dalam doa ini banyak terselip dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan mengampuni. Doa yang jauh dari sempurna hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pelayanan persembahan. Mari kita bawa persembahan pada Allah. Mazmur 100 ayatnya yang keempat demikian menyatakan,
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Diedarkannya kantong persembahan, kita iringi dengan PKJ 271 bait pertama dan kedua. Jangan kumpulkan harta. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sujud menyembah-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Karena kasih-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang telah kami terima ya Tuhan di sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu, rezeki yang telah Engkau limpahkan pada keluarga kami, kesehatan yang telah kami terima, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga tak lupa ya Tuhan mempersembahkan persembahan ya Tuhan yang sebagian dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada keluarga kami. Kami bawanya ya Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan juga persembahan pembangunan. Kiranya persembahan ini berguna untuk pembangunan di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan menjadi pegangan kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Ibu Retno yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat sehingga yang ia sampaikan semuanya daripada-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah di siang hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk firman pada siang hari ini terambil dari Markus 13. Markus 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8.
Markus 13 ayat 1 sampai dengan yang 28. Bapak Ibu, nanti kita akan membacanya secara bersamaan. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendiri kepadanya, maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, "Akulah dia," dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan bangsa melawan bangsa, akan terjadi perang di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu adalah perkembangan penderitaan bencana-bencana baru. Terbaik ialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tentu melakukannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk siang hari ini khotbah yaitu jagalah aku ya Tuhan. Nah, untuk tema siang hari ini jagalah aku ya Tuhan. Ini memiliki tujuan supaya saya dan panjenengan menyadarkan hidupnya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan yang akan menjaga kita dari seluruh perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang kehidupan orang Kristen adalah sebuah perjalanan. Bapak Ibu tentu sudah sering melakukan perjalanan kemana. Nah, dalam perjalanan itu tadi digambarkan di dalam Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, kita adalah orang asing dan pendatang di bumi ini yang merindukan air surgawi. Nah, perjalanan hidup manusia yaitu ketika kita dilahirkan sampai kepada Tuhan memanggil kita. Ketika kita hadir di bumi sampai akhirnya kita kembali kepada bumi. Nah, di dalam perjalanan hidup setiap manusia itu pasti mengalami yang namanya kesenangan atau hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang membahagiakan. Namun di sisi lain dalam perjalanan hidup ini
juga menghadapi yang namanya rintangan atau tantangan. Tantangan setiap orang itu berbeda-beda. Kita diciptakan Tuhan dan nantinya kembali kepada Tuhan. Nah, kembalinya kita inilah Bapak Ibu yang tentunya kita tidak pernah tahu. Seperti tadi, bangunan yang begitu besar nanti batunya akan runtuh. Kapan itu Tuhan terjadi? Tidak ada tanda-tandanya. Tidak ada tanda. Tidak ada ciri-cirinya. Namun itu memiliki kepastian. Itulah yang dinamakan kematian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kematian itu adalah hal yang pasti, tetapi tidak satu orang pun siap dengan kematian. Kok bisa? Iya. Tidak ada yang orang masa tak mati sekarang, tidak ada Bapak Ibu. Mesti ada ketakutan. Walaupun itu pasti. Tetapi di dalam kehadiran Tuhan itu, kita mengalami yang namanya tidak ada seorang pun yang siap. Dalam hal ini, setiap orang mengalami ketakutan ketika itu maut menjemput. Dan tidak ada satu keluarga pun yang siap menerima yang namanya kematian. Gambaran kehidupan yang digambarkan orang Kristen itu adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dari dilahirkan sampai Tuhan memanggil. Entah kita diberikan waktu berapa, itu menjadi rahasia Tuhan. Sebagaimana tadi digambarkan di dalam nyanyian Mazmur kita. Kita tadi menyanyi bersama-sama tentang Mazmur 16. Di sana dikatakan atau diungkapkan pengharapan akan kehidupan kekal dan bahagia yang didasarkan pada keterikatan Allah, mengungkapkan keyakinan bahwa orang yang mencintai Tuhan tidak akan ditinggalkan di dalam kubur dan tidak akan menderita melihat kebinasaan permanen. Nah, isi Mazmur tadi antara lain yang pertama adalah doa yang sungguh-sungguh atas dasar bahwa Tuhan telah menaruh kepercayaan. Yang kedua, pernyataan keterikatan dengan Tuhan sebagaimana didasarkan kepada kesadaran akan keterikatan tersebut. Kemudian pernyataan bahwa pemazmur tidak bersimpati dengan mereka yang menolak Tuhan. Lalu bersyukur itu adalah sebuah tali yang telah jatuh kepadanya di tempat yang begitu menyenangkan, bahwa dia telah lahir dan hidup di mana Tuhan yang benar dipuja, bukan dengan tempat-tempat yang berhala. Yang terakhir adalah pengharapan yang pasti, yaitu atas dasar keterikatan Tuhan bahwa dia akan bahagia selamanya. Gambaran tentang kehidupan yang digambarkan di dalam Mazmur tadi membawa kita, kalau kita sudah diberikan tentang kehidupan yang dikaruniakan kepada kita, yaitu di dalam Ibrani tadi, menekankan bahwa iman besar itu telah menyediakan keselamatan yang benar dan sempurna. Dialah jalan yang baru untuk menyampaikan tiap-tiap keperluan bagi orang-orang yang percaya. Tadi dikatakan bukan usahamu tetapi imanmu. Imanmu itu adalah suatu keadaan yang tidak terlihat namun itu memiliki kemantapan, itulah iman.
percaya penuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita menerima anugerah kehidupan, di mana Tuhan memberikan pengorbanan diri sekali dan untuk selama-lamanya. Tuhan mempertaruhkan nyawanya untuk kita, tapi kenapa kita selalu masih takut dan khawatir? Takut dan khawatir ini mengapa muncul? Karena ketidaksiapan manusia. Panik Bapak Ibu. Ketika ada bencana alam kita panik. Baru angin saja kita itu sudah bingung. Mendungi peteng, ada angin, ada kilat, hati kita tuh mesti merasa was. Kek piye. Nanti kalau moro-moro ambruk langite. Ini perasaan manusiawi Bapak Ibu. Tetapi ini tolong untuk disikapi bahwa inilah bagian dari perjalanan hidup manusia. Tidak selamanya jalan itu mulus. Ya jalan. Ya menghadapi petaka. Yang menghadapi kebahagiaan. Nah, ketika kita bahagia, jangan lupa kita bersyukur. Lalu, kalau menderita apakah tidak bersyukur? Justru dalam keadaan yang lemah, kita tetap dekat kepada Tuhan. Ada firman mengatakan, ketika kamu lemah di situ Tuhan semakin menguatkan. Ini jaminan harapan kita Bapak Ibu. Jangan sampai saya, penjenengan sebelah, semuanya boleh terjadi. Semuanya terjadi itu tanpa kita kehendaki, namun harus kita hadapi. Itulah yang namanya kenyataan hidup, baik suka maupun duka. Biasa, manusia harus bekerja keras, memeras keringat untuk sebuah pekerjaan. Itu biasa. Orang harus menangis kehilangan orang yang dicintai, itu perjalanan hidup biasa. Tetapi ketika kita mensikapi dengan menyalahkan Tuhan, ini yang tidak boleh kita lakukan. Saya teringat pernah membaca ada seorang yang mau bepergian. Ketika itu dia sudah menyiapkan dan janjian dengan apa yang menjadi pekerjaannya di luar pulau. Ternyata apa yang dihadapi? Waktu itu dia terlambat naik taksinya, kemudian menyalahkan diri, menyalahkan sopirnya. Berapa kerugian saya akibat hari yang sudah ku janjikan, adanya proyek tertentu. Namun apa? Setelah beberapa saat terdengar bahwa pesawat yang akan dia tumpangi itu akan ternyata pesawatnya itu menabrak dan hancur. Ini tragis Bapak Ibu. Apa yang dipikirkan, aku mau saja nek bagiku sak ini. Menyalahkan, aku kok terlambat, sopirnya kok ora banter-banter, jalannya kok macet, wah musuh. Tetapi setelah Bapak tadi menyadari hikmat atas peristiwa itu membuka mata bahwa rancangan manusia itu tidak sama dengan rancangan Tuhan. Dan itu menjadi sebuah hadiah yang terindah. Andaikan tadi Pak sopir iso cepet dalane ora macet, aku mesti numpak.
pesawat itu. Nah, orang inilah mampu menerima hikmat. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam peristiwa kehidupan kita terlambat untuk membaca hikmat Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita peka terhadap hikmat Tuhan yang dikirimkan atas peristiwa kehidupan atau atas perjalanan hidup kita. Kita jangan pernah menjauhkan diri dari perkumpulan ke perkumpulan, contohnya ke gereja wis wegah pisan ya wegah terus Kristen karena sebagainya hanya karena hujan. Lah Gusti wis menyerahkan semuanya apa ini ringan dan loro kabeh apa. Ini Bapak Ibu, kita ditegur siang hari ini. Kita diingatkan, kalau kita hanya merasakan itu apakah sudah imbang dengan pengorbanan Tuhan sebagai wujud penjagaan Tuhan atas kehidupan manusia. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah kita menjauhkan diri dari perkumpulan-perkumpulan, baik itu bergereja, baik itu perkumpulan di tempat kerja yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, jangan pernah kita meninggalkan Tuhan dengan doa. Doa itu adalah nafas kehidupan Bapak Ibu. Hanyalah sejauh doa. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu saja kok akan tersambung jika kita ada komunikasi dengan Tuhan melalui apa doa kita. Saya yakin Bapak Ibu dulu waktu saya masih kecil diajari iso-isone berdoa. Artinya bukan sekedar indahnya bahasa, tetapi betapa manusia harus menyadari bahwa penyertaan Tuhan ini loh yang harus kamu utamakan. Bersyukurlah bangun tidur iso ambekan. Sama sinaoso tangane kangkung-kangkung iso daripada sing wis kehilangan tenaga. Wis kehilangan tenaga, tahu-tahu nggak bisa digerakkan. Padahal ya wis taat pada makanan-makanan berpantang. Nyatanya masih seperti itu. Harus bersyukur karena apa? Masih merasakan udara, masih bisa bernapas. Jadi standar karunia Tuhan itu adalah ucapan syukur melalui apa Bapak Ibu? Melalui perkumpulan, melalui doa, melalui pujian. Setiap hari Minggu. Kemudian mungkin ada bis tertentu. Mungkin di setiap hari mulai bangun tidur bersyukur. Mau makan bersyukur. Ketika kita kesandung bersyukur. Hanya kesandung seperti saudara kita. Nah, mau nek aku ngirim ke barang mau juga ana apa ya. Nenek itu tahu. Kamu itu tahu Bapak Ibu. Karena tadi tidak ada tanda-tanda yang bisa kita baca. Itulah kehadiran. Untuk itu mari Bapak Ibu kita selalu siap kapan-kapan Tuhan manggil, kapan-kapan Tuhan hadir, aku wis siap. Apa tuh digoleki? Nah, kerja ya Tuhan. Ini Bapak Ibu, jadi siang hari ini melalui tema penjagaan Tuhan, saya panjenengan diingatkan bahwa perjalanan hidup saya panjenengan itu ada yang menjaganya, yaitu Tuhan Yesus. Jangan pernah semplah menghadapi apapun. Kalau semplah hari ini berjalannya waktu kita akan kuat melalui apa yang menguatkan doa, melalui apa yang menguatkan kita pujian, melalui apa penguatan dari saudara-saudara kita.
Kalau nanti sepulang ibadah ini Bapak Ibu kelihatannya mau ada rencana besok ke rumah sakit ortopedi di Getas, sebagai wujud bahwa itu adalah penghiburan buat saudara kita. Kiranya melalui kehadiran Bapak Ibu membuat semakin sama-sama dikuatkan. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat sejenak. Hanya kepadamu Tuhan kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami, sejauh mana Tuhan memberikan kehidupan kepada kami. Kami percaya dan yakin bahwa Engkau adalah penjaga kami, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan atas doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 391. Untuk bait kedua nanti kita akan nyanyikan dengan berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita bersama dengan jemaat di masa dulu, kini dan yang akan datang, dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalq langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang
hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sebagai pujian penutup, kita akan bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat 391 bait yang ketiga. Puji Tuhan, haleluya. Yang tidak